Nah teman-teman, jumpa lagi ya. Untuk temanya kali ini, murai sebagus apapun itu pasti rusak ya kalau teman-teman melakukan hal-hal seperti ini. Jadi untuk murai batu kita itu sebenarnya itu dia membutuhkan ya waktunya istirahat. Sefaktor apapun itu tetap ya harus ada jeda untuk kita tidak melombakan murai batu. Karena apa saja yang akan menjadi pemicu murai batu kita rusak? Yang pertama itu ego dan ambisi kita, teman-teman. Ketika kita memiliki ego dan ambisi dan itu tidak mampu mengontrol, maka yang akan menjadi korban adalah burung murai batu kita. Burung murai batu kita nantinya yang sebagus apapun itu, kalau kita geber terus-menerus, dia juga akan mengalami yang namanya penurunan performa. Ini sangat gampang sekali memicu kerusakan pada burung murai batu itu sendiri. Selain itu, ketika burung murai batu kita lombakan terus-menerus, maka dia untuk tekanannya ya atau mental penguasa wilayah teritorialnya akan terganggu, teman-teman. Nah, ini kalau kita terus-menerus, mungkin kalau untuk 1, 2 kali 3 mungkin nggak masalah, tapi nanti kalau kita lama-lama ya, meskipun itu prestasi setiap minggunya, bahkan itu akan buruk di masa mendatang. Jadi tidak bagus untuk yang menginginkan masa panjang, kecuali teman-teman menginginkan yang pendek. Contoh, saya ingin memperoleh kemenangan terus, lalu saya jual dengan harga yang tinggi. Nah, ini lain cerita. Dia tidak peduli nanti endingnya seperti apa. Makanya murai batu yang di masa mudanya dia selalu on fire dan prestasi, biasanya setelah mabung dia tidak ada kabarnya lagi. Yang tadi dia akan rusak, entah itu terjual terus di pemilik lamanya rusak ya, itu biasanya nggak ada kabar lagi. Ada tapi jarang sekali ya. Kalau ada terus jarang, nah itu benar-benar mungkin dia hoki ya, tapi untuk mayoritas pasti akan mengalami yang namanya kerusakan bila mana digeber sewaktu masih muda. Untuk dewasa saja saya tidak merekomendasikan untuk terus-terusan melombakan murai batunya. Karena apa? Nanti akan dominan kerjanya semaunya, tidak mau mengeluarkan materi dalam artian tekanan yang sebagaimana mestinya ketika murai batu kita istirahatkan. Kalau dari saya menganjurkan untuk murai batu cukup 1 bulan sekali untuk melombakan ya, itu untuk murai batu dewasa. Sedangkan untuk murai batu muda sebisa mungkin jangan dilombakan, cukup dites saja. Kalau teman-teman penasaran bagaimana performanya, cukup dites saja. Wah, bagus nih, ada mental, ya udah teman-teman rawat terus hingga nanti ganti bulu di dewasa, barulah mulai dilombakan. Ini kalau teman-teman mau burungnya awet terus manjang. Banyak sekali burung murai batu yang rusak gara-gara tadi ego dan ambisi kita yang tidak bisa kita bendung. Entah itu nanti setelah mutasi ganti ambrolnya nggak kelar-kelar ya, udah ambrol selesai ambrol lagi, nah seperti itu. Atau nanti ada masalah lagi, burungnya jadi nakal nggak karuan ya. Terus ada lagi burungnya ngelowo ketika ngelihat burung murai batu lain saat kita taruh. Jadi banyak banget PR yang kalau kita tidak bisa menjaga dan ambisi kita, maka yang tadi mentalnya kena, terganggu, terus murai batunya menjadi susah untuk disetting ya, tidak ketemu bocornya di mana-mana. Nah itu. Jadi over lomba tidak bagus ya, itu dominan merusak murai batu kita. Terus melombakan burung murai batu dalam keadaan yang tidak siap. Contoh yang tidak siap meliputi apa? Kotorannya berak kapur, diiringi bau menyengat. Ini jelas murai batu seperti ini jangan pernah melombakan murai batu yang belum siap, teman-teman. Nanti yang terjadi tadi di bab pertama ya. Jadi banyak banget trouble dan masalah. Jadi hindari untuk melombakan burung murai batu yang masih tahap pengondisian, entah itu dorong ekor, entah itu bulu basah, entah itu masih muda ya. Ini paling banget cepat merusak murai batu. Apalagi burung murai batu yang mabungnya belum selesai, masih dokor, kita lombakan jatuh bulu, udah nggak beres itu murai batunya. Mendingan kalau kita sabar, itu butuh waktu yang tidak sedikit, teman-teman ya, untuk mengembalikan akan normal lagi. Itu pun tidak akan pernah kembali ke titik awal. Itu perlu dicatat dan garis bawahi. Sebagian orang mungkin dia bersabar karena dia memiliki waktu yang luang dan cukup.
Tapi untuk kebanyakan orang, dia tidak akan pernah sabar karena dia paham waktu jauh lebih berarti daripada uang, ya. Tapi perlu dicatat, tidak semua orang menganggap waktu lebih baik dari uang, ya. Ada sebagian juga yang uang lebih baik dari waktu. Kalau orang besar biasanya waktu lebih baik dari uang, karena waktu yang waktu yang banyak tadi bisa menghasilkan uang yang jauh lebih banyak. Nah itu. Terus murai batu apalagi yang dominan gampang banget rusak? Kita track, teman-teman. Ngetrack murai batu itu juga bisa memicu murai batu kita untuk melakukan kebiasaan buruk. Contoh, dia itu ngetem ya saat di lomba, tidak heran ketika burungnya bagus tapi dia sering ngetem, nanti kerja lagi ngetem lagi. Ini karena kebiasaan tadi saat kita track burung ini overtime, jadi waktunya itu terlalu lama. Terkadang kita melombakan murai batu itu ngetrack murai batu sama teman-teman itu lupa waktu. Kadang ngopi habis sampai kopinya habis kering gitu, kita ngetrack burungnya masih jalan, hingga akhirnya burung murai batunya kerja capek berhenti, kerja lagi berhenti, nanti bisa kebawa ke tempat lomba, kerjanya kayak gitu, isi kosong. Nah kalau burung seperti ini itu tentu akan ketinggalan dengan murai batu yang durasi kerjanya panjang dari awal sampai akhir, ya. Jadi kalau bisa janganlah ngetrack kecuali teman-teman mampu membatasi waktunya. Contoh, oke, kita ngetrack tapi nggak lebih dari 10 menit ya, setelah itu saya kerodong, silahkan. Tapi kalau kiranya tidak sanggup membatasi waktu, saya sarankan jangan di track. Nah, apalagi yang memicu murai batu kita gampang rusak, yakni murai batu dipancing-pancing menggunakan MP3 murai batu tarung, teman-teman. Meskipun tidak semua murai batu seperti ini, tapi kalau kita keseringan memancing-mancing, biasanya kita lupa. Kita nggak tahu kapan burungnya siap, kapan enggak. Jadi kita kayak maksa burung kita untuk ikut bongkar-bongkar materi. Nah ini kalau murai batu kita dalam keadaan yang mohon maaf kurang bagus, yang terjadi murai batunya akan bermasalah. Nah hal-hal seperti inilah yang seharusnya kita hindari, karena kita nggak tahu kapan murai batu kita pengennya istirahat. Kita muter MP3 agar nyaut-nyaut, kalau gacor di rumah seneng. Salah ya, keliru ya. Murai batu lapangan itu kalau di rumah tidak boleh gacor, teman-teman, ya. Kalau gacor di rumah biasanya performanya, saya berbicara mayoritas ya, bukan semuanya, mayoritas, maka dia untuk kerjanya kurang di lapangan. Kalau teman-teman ada yang memiliki murai batu di rumah gacor terus dilombakan prestasi, ya silahkan, monggo ya. Berarti murai batu teman-teman murai batu yang spesial. Terus apalagi yang kiranya dominan membantu merusak murai batu itu masih banyak banget. Jadi sebagus apapun murai batu kita, kalau kita tidak mengenal karakternya dan memahami apa yang menjadi keinginan murai batu kita, itu masalah besar buat pemilik.